Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Salam qal haddatsana Hushaim an Abdul Malik ibn Umair qal haddatsana Warrad katibul Mughirah qal kataba Muawiyah ila al-Mughirah ibn Syu'bah aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi al-Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qal wa idha'atil mal wa kathratis su'al wa an man'in wa had wa uquqil ummahat wa an wa'dil banat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Warrad, penulis Al-Mughirah, sekretaris Al-Mughirah, ia berkata Muawiyah menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah yang isinya, tulislah untukku sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qal, katanya dan katanya, desas-desus, dan menyia-nyiakan harta. Melarang dari menyia-nyiakan harta, banyak bertanya, dan menahan sesuatu yang wajib diberikan dan meminta sesuatu yang tidak layak didapatkan, dan juga melarang dari mendurhakai ibu-ibu, mendurhakai orang tua, dan juga melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Mughirah, dari Warrad, penulisnya Mughirah, sekretarisnya Mughirah. Jadi dia menceritakan bahwasanya Muawiyah suatu hari menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Isi suratnya, Muawiyah meminta Mughirah menuliskan surat atau menuliskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah minta kepada Mughirah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah pun menulis surat yang isinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qila wa qal. Qila wa qal artinya katanya dan katanya. Artinya larangan membicarakan sesuatu yang tidak jelas benarnya, kabar burung istilahnya, atau gosip lah. Melarang dari bergosip, ya, katanya si fulan gini, katanya. Nah, ini dilarang gosip, ya, dilarang dari gosip kita. Lalu Rasulullah juga melarang dari menyia-nyiakan harta, yakni menghabiskan harta bukan untuk menaati Allah. Nah, ini untuk apa? Ya, perkara yang mubah atau perkara yang maksiat, apalagi berlebihan. Untuk perkara, ya seperti kan perkara mubah, misalkan seperti makanan, beli belanja dengan jumlah yang banyak padahal melebihi kebutuhan. Makan harusnya sehari 3 kali tapi sampai 5 kali, akhirnya yang 2-nya dibuang, tidak dimakan. Nah, ini namanya menyia-nyiakan harta. Tabzir juga, mubazir istilahnya. Lalu berikutnya, Nabi melarang dari banyak bertanya. Maksudnya berdebat, bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk mendebat dan semacamnya. Lalu beliau juga melarang dari man'in wa had. Man'in artinya menahan, had artinya had. Sini. Man'in artinya menahan, maksudnya menahan harta yang seharusnya wajib ditunaikan. Namanya apa ini? Bakhil, pelit, ya kan? Nabi melarang dari sifat bakhil, pelit, dan juga melarang dari had. Sini.
meminta sesuatu yang tidak layak diminta, sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Artinya apa? Ya banyak meminta sesuatu yang tidak kita butuhkan, yang tidak layak kita dapatkan. Lalu berikutnya Nabi juga melarang dari mendurhakai ibu, ya mendurhakai orang tua. Ini dilarang juga, dosa besar. Kemudian terakhir Nabi melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena ini kebiasaan orang di zaman jahiliyah. Kalau ini sini anak perempuan, berarti kalau anak laki-laki sama juga ya. Ya karena yang keumuman terjadi anak perempuan, tapi ini berlaku untuk semua anak. Mau anak laki-laki perempuan itu dilarang dikubur hidup. Artinya dikubur dalam keadaan masih hidup ya. Nah itu makna hadis tadi. Nah dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, terlarangnya sibuk dengan gosip atau kita membicarakan perkara yang belum jelas atau masih simpang siur kebenarannya. Nah, ini terlarang. Lalu kedua, terlarangnya menyia-nyiakan harta atau bahkan diharamkannya menyia-nyiakan harta. Yang seharusnya pengeluaran kita misalkan dalam sebulan misalkan 500.000 tapi sampai 700.000, 200.000-nya nggak ada manfaatnya. Nah ini berlebihan, itu namanya menyia-nyiakan harta. Lalu berikutnya, faedah berikutnya, terlarangnya berdebat ya dan bertanya tentang sesuatu yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya. Contohnya misalkan pertanyaan seperti nanti iblis di neraka disiksanya seperti apa? Nah ini nggak ada dalam Al-Quran, hadis, nggak usah ditanyakan. Atau seperti Ashabul Kahfi kan pergi bersama anjing, anjingnya warnanya apa? Nah ini pertanyaan tidak berguna. Lalu berikutnya, faedah berikutnya, terlarangnya menahan sesuatu yang wajib diberikan. Artinya terlarangnya sikap bakhil, pedit ya. Itu terlarang ya. Lalu berikutnya, terlarangnya meminta sesuatu yang bukan milik kita, sesuatu yang tidak layak kita miliki. Maka ini penting Bapak ya, jangan sampai kita menuntut sesuatu yang bukan milik kita. Ya itu nggak boleh gitu. Jangan kita merasa tenang. Jangankan kita meminta, menerima sesuatu yang bukan hak kita juga itu nggak boleh. Ya gambaran sederhananya gini, seperti orang dapat BLT, padahal dia nggak layak dapat BLT. Jangan merasa senang, saya dapat, alhamdulillah ya. Hati-hati. Kalau kita bukan orang yang layak dapat BLT, lalu kita dapat BLT, kembalikan. Karena kalau tidak dikembalikan, itu akan menjadi api neraka yang membakar tubuh kita di neraka nanti. Lalu berikutnya, larangan durhaka kepada ibu. Ya, dan bukan berarti ibu saja, begitu juga bapak ya. Lalu berikutnya, larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup, mengubur hidup anak-anak perempuan. Dan ini juga bukan berarti cuma anak perempuan saja, begitu juga anak laki-laki. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.